Pada kasus lainnya, Polres Kediri menangkap dan menetapkan seorang aktivis sebagai tersangka setelah diduga menjadi provokator pada unjuk rasa yang berujung aksi anarkistis. Mundur, setuju? Setuju! Apakah kita sepakat bahwa aparat harus mundur? Aparat mundur! Yang Anda lihat ini adalah momen aktivis Saiful Amin yang sedang berdebat dengan Kapolres Kediri Kota dalam unjuk rasa 30 Agustus lalu. Dengan cara apa melakukan gila paham? Cara paham pertama adalah bertindak. Setelah menangkap Saiful Amin pada 2 September dan melakukan pemeriksaan serta gelar perkara, polisi menetapkan Saiful sebagai tersangka. Dalam kasus ini, polisi menjerat Saiful dengan pasal penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dan membunuh rakyat. Bapak melihat cara tidak ada di sini. Bapak paham? Bukan penangkapan terhadap saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP. Itu kita laksanakan setelah kita penyidik telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga kita telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk. Sejumlah aktivis ditangkap dan jadi tersangka pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus. Salah satu yang ditangkap adalah Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru. Del Pedro diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan dengan melibatkan anak-anak. Selain Del Pedro, Syahdan Hussein, admin sekaligus humas akun Instagram @gejayan memanggil, juga ditangkap atas tuduhan yang sama. Tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penetapan tersangka sejumlah aktivis oleh kepolisian cacat prosedur hukum. Tim meminta penangguhan penahanan untuk Del Pedro. Kami melihat ada 2 proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Penangkapan aktivis tak hanya terjadi di Jakarta. Di Kediri, aktivis Saiful Amin yang sempat berdebat dengan Kapolres Kediri Kota saat demo 30 Agustus lalu ditangkap. Saiful ditahan di rutan Mapolres Kediri Kota setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung aksi anarkistis. Saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penangkapan aktivis dan warga sipil yang diduga terlibat provokasi dinilai tidak tepat. Lantaran unjuk rasa menyampaikan pendapat telah dijamin undang-undang. Saya kira tidak tepat ya. Pertama, secara material proses penetapan tersangka mereka didasarkan pada pasal-pasal yang saya kira lemah untuk menuduh mereka misalnya melakukan penghasutan kepada publik untuk melakukan tindak pidana atau misalnya melakukan penghasutan terhadap anak-anak untuk melakukan tindak pidana.
Nah, yang terlihat di dalam sejumlah informasi yang saya pelajari, termasuk dari pihak kepolisian, rata-rata itu berasal atau berawal dari posting di media sosial. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyebut jika penangkapan dan penetapan sejumlah aktivis sebagai tersangka penghasutan tidak cacat prosedur, lantaran Polri pasti sudah memiliki 2 alat bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Saya kira di era keterbukaan zaman sekarang ini tidak mungkin istilahnya tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, Polri melakukan suatu upaya-upaya yang sangat-sangat bertentangan dengan hukum. Karena kalau memang dikatakan misalkan ada kekurangan-kekurangan, mari kita juga selesaikan berdasarkan ranah hukum, yaitu adanya pra-peradilan. Publik kini menyorot tindakan aparat yang menangkap sejumlah aktivis buntut demonstrasi pada akhir Agustus lalu di berbagai daerah. Desakan segera bebaskan aktivis dan warga sipil yang ditangkap karena dituding sebagai provokator terus disuarakan lantaran undang-undang telah menjamin penyampaian pendapat di muka umum. Tim Liputan Kompas TV. Tim Advokasi untuk Demokrasi menyebut penangkapan dan penetapan tersangka sejumlah aktivis oleh polisi cacat prosedur hukum. Untuk mengulasnya kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ma'ruf Bajamal dari Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim. Selamat malam semuanya dengan Tifal. Selamat malam. Ya, malam Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Kalau melihat dari teman-teman tahu sendiri, Bung Ma'ruf, apakah sebatas karena ini dianggap penetapan tersangka tanpa ada proses klarifikasi dulu makanya dianggap cacat prosedur atau ada unsur lain? Ya, salah satunya itu ya yang jadi concern kami karena klien kami ini ditangkap tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian yang kedua, pada saat proses penangkapan, klien kami tidak diberikan informasi yang utuh terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada dirinya. Nah, kami baru mengetahui pasal-pasal yang dikenakan setelah melakukan pemeriksaan di Polda. Oke, sehingga dengan dasar itulah makanya kemudian ada langkah hukum yang diambil oleh teman-teman tahu termasuk penangguhan penahanan itu? Penangguhan penahanan adalah hal yang berbeda ya, karena klien kami dikenakan penahanan, tentunya prosesnya kami juga punya hak untuk melakukan penangguhan penahanan itu, karena menurut hemat kami tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan kepada klien kami, karena klien kami tidak dalam kapasitas untuk kemudian melarikan diri, tidak dalam kapasitas untuk menghilangkan barang bukti, maupun tidak dalam kapasitas untuk mengulangi tindak pidana. Di samping itu juga perkara ini menurut hemat kami secara hukum kami masih mempertanyakan dasar dan argumentasi hukumnya yang menurut hemat kami tidak begitu kuat untuk bisa dikenakan kepada klien kami. Dan itu sudah diajukan atau baru akan berproses dan kira-kira kapan akan diajukan? Iya, sudah kami ajukan. Penangguhan penahanan sudah kami ajukan kemarin dan kami saat ini masih menunggu respon dari pihak penyidik terkait dengan permohonan yang telah kami ajukan. Oke, Pak Yusuf, kalau kemudian dari pihak tersangka ini menilai bahwa ini cacat prosedur ditambah ada penilaian pasal yang dijerat untuk tersangka ini lemah, apa komentar Kompolnas? Ya, terima kasih. Di Kompolnas dalam memposisikan sebagai pengawas fungsional kinerja Polri tentu kami lebih banyak menyimak dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari pihak Delvero yang kali ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yang itu secara substansi intinya kan berkeberatan dengan adanya penangkapan yang diduga penangkapan itu unprocedural atau ya disebut juga bisa penangkapan yang unlawful, tidak sah kan begitu. Nah, ya itu kita catat, tapi tentu kepolisian ya kita kan tentu juga harus menghormati kewenangan penyidik ya. Penangkapan itu dilakukan sebelum seseorang diperiksa sebagai saksi ataupun sebelum ditetapkan tersangka itu
bisa dibenarkan apabila didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, ya kan begitu. Nah, penangkapan itu tidak boleh melebihi 1 kali 24 jam. Apabila memang setelah dilakukan penangkapan, setelah 1 kali 24 jam, ternyata bukti permulaan cukup itu tidak terpenuhi, ya dilepaskan. Untuk sementara ini, di dalam merespon apa yang dimaksud di dalam instruksi Presiden tindakan tegas, yang dimaksud dalam hal ini tentu penegakan hukum. Nah, banyak yang sudah diamankan, banyak yang sudah ditangkap, tapi kemudian juga banyak yang dilepaskan dalam hitungan 1 kali 24 jam karena bukti-buktinya tidak cukup atas katakanlah dugaan penghasutan, perusakan, anarkisme. Itu dilepaskan, banyak kan yang dilepaskan itu. Nah, sehingga Anda mau menegaskan bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan penyidik, begitu? Ya, ini tentu bagian dari tugas Kompolnas memastikan benar apakah prosedurnya sudah terpenuhi atau tidak. Inilah kita merespon, mencatat apa yang menjadi keluhan pihak Delvero yang diwakili kuasa hukumnya, kita catat, Mas. Kita harus bekerja. Hanya tentu secara hukum juga sebenarnya kan penangkapan itu objek pra-peradilan. Nah, nah sekarang kan posisinya ini tidak dilepaskan. Kemudian sudah ditetapkan apabila 1 kali 24 jam itu tidak dilepaskan, kemudian tidak ada penetapan tersangka, nah itu patut dipertanyakan. Baik, oke. Patut dipertanyakan kalau tidak ditetapkan tersangka. Tapi kan ini sebenarnya menjadi objek pra-peradilan juga, sehingga bisa diuji apakah sah atau tidak penangkapan ini, bisa diuji juga pra-peradilan. Tapi kami sebagai Kompolnas sekali lagi mencatat, menyimak apa yang menjadi keluhan pihak Delvero soal penangkapan ini. Berhubung Pak Yusuf sudah menyinggung masalah pra-peradilan, Bung Ma'ruf, apakah kemudian ini pra-peradilannya sudah masuk dalam persiapan dan bakal diajukan kapan kira-kira? Ya, kami masih mempertimbangkan ya, Mas. Jadi kami masih sedang membahasnya dengan tim secara intensif terkait dengan upaya proses pra-peradilan kami ajukan, karena bagi kami bukan hanya terkait dengan penangkapan, tapi penetapan sebagai tersangka dengan dasar-dasar hukum yang kemudian menurut hemat kami tidak berdasar, itu yang kemudian akan jadi substansi dari permasalahannya. Karena begini, yang menjadi permasalahan utama adalah postingan-postingan yang kemudian dipandang oleh pihak penyidik itu sebagai substansinya itu mengandung unsur-unsur pasal yang dijerat kepada klien kami. Di situ ada pasal 160 KUHP, di situ ada pasal Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang ITE terkait dengan hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Nah, mencermati pasal itu, kita tahu bersama dalam hukum pidana itu ada yang namanya lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Artinya hukum pidana itu dia harus jelas, dia harus tegas, dan dia harus tertulis. Nah, hukum pidana itu dia tidak bisa ditafsirkan secara tidak sesuai dengan rumusan pasal. Nah, berdasarkan penilaian kami, dari muatan dari substansi postingan itu tidak ada unsur melawan hukum. Itu satu. Yang kedua, tidak ada kausalitas, artinya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan yang dilakukan kami dengan kericuhan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang ketiga, terkait dengan proporsionalitas juga penting untuk melihat di sini. Hemat kami adalah klien kami tidak punya kualifikasi dan muatan postingan itu dia tidak punya kualifikasi untuk kemudian berkontribusi atas kericuhan yang terjadi. Nah, atas dasar itu, menurut hemat kami, kericuhan itu kami yakini di situ tidak ada faktor tunggal karena di situ kompleks dan kemudian rumit. Nah, melihat itu kami kemudian memandang bahwa penetapan tersangka, penggunaan pasal-pasal kepada klien kami itu tidak sesuai dengan berdasarkan hukum pidana yang kemudian Nah, Pak Yusuf, kalau kemudian penjelasan dari pihak tersangka seperti itu, dan kalau ternyata kemudian ada bukti-bukti baru yang menunjukkan para aktivis ini tidak bersalah, so gimana kemudian? Ya, kalau sudah ditetapkan tersangka kan berarti sudah diterbitkan SPDP, surat dimulai perintah penyidikan. SPDP itu tidak bisa dihentikan apabila tidak ada upaya hukum untuk membatalkan itu. Nah itu, jadi SPDP itu tidak bisa dihentikan lagi kalau tidak ada upaya hukum yang membatalkan itu. Oleh karena itu kita tentu mencatat ya, barangkali sebagai responsif penyidik terhadap apa yang menjadi keluhan ini bisa saja dilakukan gelar perkara khusus
untuk mendapatkan penjelasan, klarifikasi apa yang menjadi alat bukti. Minimal 2 alat bukti itu apa? Tentu pasti kan berdasarkan KUHP 184 yang dimaksud dengan alat bukti. Ya. Nah, maka upaya hukum yang dimaksud itu ya memang ya perlu dilakukan upaya pra-peradilan. Dengan upaya pra-peradilan itulah bisa dibatalkan penetapan tersangka itu. Oke, singkat saja untuk masing-masing. Kalau mencermati ini dan ada upaya untuk pra-peradilan juga, Bung Ma'ruf, amunisi apa yang bakal disiapkan oleh teman-teman penasihat hukum dari para terdakwa ini? Ya, pasti yang pertama klien kami itu tidak bertanggung jawab dan tidak kemudian kami menurut hemat kami dia tidak dapat dikenakan pasal-pasal yang disangkakan kepadanya karena dia tidak punya kualifikasi untuk bertanggung jawab atas kericuan yang terjadi. Yang kedua, postingan yang dipermasalahkan itu tidak ada unsur melawan hukum. Yang ketiga, menurut hemat kami tanpa pra-peradilan, karena ini perkaranya adalah syarat dengan kriminalisasi, menurut hemat kami ini bisa dihentikan karena salah satu alasan penghentian penyidikan adalah karena tidak ada peristiwa pidana. Nah, menurut hemat kami berdasarkan apa yang kemudian dilakukan oleh klien kami, berdasarkan profil dari klien kami di situ sedang melakukan advokasi hak asasi manusia maupun demokrasi, maka dia seharusnya dapat dibatalkan dengan dihentikan perkaranya. Oke, Pak Yusuf, singkat saja untuk menanggapi ini. Iya, tadi kita sudah bersaran untuk mendapatkan klarifikasi itu perlu dilakukan permohonan klarifikasi gelar perkara khusus. Nah, ataupun ya, karena ini sudah penetapan tersangka, kecuali di dalam proses penyidikannya memang benar-benar tidak cukup bukti, ya itu bisa penyidik melakukan kewenangannya menghentikan. Tapi sekali lagi ini disarankan kuasa hukum dapat mengajukan permohonan gelar perkara khusus sehingga bisa diklarifikasi apa sebenarnya. Tapi itu tentu kami sebagai pengawas tentu tetap menghormati kewenangan penyidik, termasuk juga penyidik kita tuntut profesional, transparan, dan akuntabel. Proses model itu harus dijalankan, ada hak-hak tersangka yang tetap harus dihormati dan dipenuhi. Proses hukum ini masih akan tetap berjalan. Pak Yusuf, Bung Ma'ruf, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.